Tuh, mungkin Kan ini Oh, udah kayak saya yang jawab aja. ah, Ya, tahan soalnya kan. ya sekarang begini, Bang. Saya tidak tahu ya apa yang terjadi kepada 3 orang yang sudah RJ itu, yaitu Egy Sujana, Damai Hari Lubis, dan Rismon Sianipar. Apa sih proses? Ya mungkin abang lain kali wawancara mereka juga, tanyakan gimana sih proses beberapa hari, 1 minggu sampai H-1 sampai akhirnya terjadi RJ itu. Apa saja sih yang terjadi kan begitu. Tapi yang jelas RJ Restoratif Justice itu bukan sesuatu yang dipaksakan. Kalau memang ada kesepakatan di antara pelapor dan terlapor, harusnya tidak perlu dipaksa-paksakan, tidak perlu digaung-gaungkan setiap hari. Pasti akan ada sendiri itu, gitu loh. Pasti secara alami akan menuju ke situ. Tapi kan sepertinya yang saya lihat ya, dari pendukung Pak Jokowi juga kan terus-menerus menghina Pak Roy, menghina Bu Tifa dan lain-lain. Jadi saya nggak melihat pendukung-pendukung Pak Jokowi ini ingin ada RJ. Kalau pertanyaan abang tentang RJ, nah kalau Pak Roy dan Bu Tifa, ya sampai saat ini tidak ada perubahan, tidak ada. Kondisi mendesak karena ditahan saat ini. Tidak, saya melihat tidak ada perubahan. Jadi yang saya bicara tadi beberapa menit dan yang saya bicara sebelum penangkapan itu sama. Iya. Sekarang tetap ya. Iya, tetapi secara pemikiran tetap baik, tetap sama seperti sebelumnya. Jadi nggak ada perubahan. Nah, kalau memang soal RJ itu, saya juga bingung melihat pendukung-pendukung Pak Jokowi yang setiap hari mengeluarkan statement-statement tentang RJ tetapi sambil menghina. Apakah begitu cara-cara orang? Apakah itu memaksa, apakah itu menekan atau apa, saya nggak tahu. Nah, tapi biarlah, harusnya kalau menurut saya, biarlah orang-orang misalkan pelapor dan terlapor atau tersangka ini, biarlah mereka saja yang secara alami menemukan titik temu sendiri kalau memang akan ada RJ. Kalau dipaksakan seperti ini, saya yakin tidak akan ada RJ itu. Kalau menurut Bang Bona gimana kan sekarang kan Ini pribadi loh ya, keyakinan saya pribadi. karena ini kan udah situasinya mendesak bagi Pak Roy ya, karena udah ditahan apalagi sekarang udah disak, itu kan sebenarnya situasi yang sangat mendesak banget. Katakan kasusnya Pak Roy gitu. Mungkin adakah kemungkinan akibat situasi tersebut yang akhirnya mengingatkan Pak Roy depannya untuk meminta maaf kepada Pak Jokowi dan melakukan RJ? menurut saya no way back home ya. Nah, artinya ini sudah tanggung. Nah, saya juga ya janganlah yang dengan tekan-tekanan ini. Sebenarnya sebelum-sebelumnya juga jauh lebih parah ya. Ya. Jadi harapan saya ya meskipun nanti raga beliau terkurung di, katakanlah mungkin nggak berharap tapi misalnya di penjara ya, di rutan ya, mungkin di kejaksaan ya, atau dititipkan ke lapas, tapi pemikiran konsep mereka itu sudah kemana-mana. Pemikiran mereka itu sudah sekarang sudah tersimpan di memori kolektif publik. Jadi kami sering berjalan nih, ini pengalaman kita ya. Setiap kita berjalan selalu ada aja penggemar Pak Roy. Artinya pasti secara politik ini harus diperhitungkan. Negara juga harus memikirkan ini. Ini masalah ijazah bukan masalah ijazah lagi. Ini sudah masalah sosial, masalah politik. Jadi ya hati-hatilah, jangan sampai ya mungkin dulu Bambang Tri bisalah digitukan. Ya. Tapi kalau sekelas sekelas Roy sama Tifa ya, saya rasa ya pemerintah juga harus memikir, apalagi kayak kemarin ada lawyer kita Bang Hotman Paris ya, juga kan berpikiran sama. Aku justru sama. Artinya come on, ini kita ngelihat think big ya, pemikiran besarnya. Ini kondisi negara ini lagi apa? Ya kan lagi tidak kepastian, ada ketidakpercayaan, kondisi ekonomi macam-macam. Jangan lagi rupiah 18.000 kemarin. Jangan lagi masyarakat dibebankan akan isu-isu yang ketidakadilan lah, apalah seperti itu. Kalau misalnya toh substansinya kan pengadilan berjalan, ya ngapain juga harus dihukum, ditahan.
Kan bisa aja pulang pergi ke rumah pengadilan kan begitu kan. Pas juga nanti hukumannya kalau memang final ya nggak berkurang juga kan. Seperti itu, benar nggak? Hakim kan memutuskan dia hukuman misalnya katakanlah 2 tahun. Kan itu kalau di 2 tahun ya 2 tahun sejak diputuskan. Karena nggak ditahan ya mungkin nggak ada potongan dari semenjak masa tahanan. Jadi ada baiknya juga ya gitu sekarang mungkin nanti kepotong ya. Iya, bisa jadi seperti itu. Nah, Ya itu kan lazim-lazim saja ya. Iya. Artinya biarlah proses hukum itu berjalan secara alami, tidak usah terlalu banyak diintervensi, ya kan? Tidak usah terlalu banyak membuat narasi di luar sana yang menekan dan mengintimidasi, yang menghina gitu kan? iya. Karena harusnya kita membiarkan si pelapor yaitu Pak Joko Widodo dengan para tersangka ini mencari jalannya sendiri. Ya. Diomongin. Izin closing statement ya. Ya silakan. Pak Bona duluan. Jadi ya kita tetap mengapresiasi ya. Menurut saya masih koridor hukum lah. Tapi kembali kan ada di balik hukum kan ada wisdom ya, kebijakan. Ya mungkin Bapak Kapolri ya bisalah mengenyampingkan prosedural, ya kan? Karena apa? Saya dengar juga kan beliau juga selama status sering wajib lapor nggak pernah absen ya. Nggak pernah. Rajin. Kertasnya sampai habis. Iya, dan juga nggak ada upaya untuk melarikan diri. Nggak ada. Dan ya mungkin Sudah dicekal juga keluar. sudah negeri. dicekal juga. Ya harapan kita melihat kondisi beliau tadi lebih baiklah di rumah lah, seperti sama apa kayak saran-saran pakar hukum Bang Hotman tadi. Kalau nggak tahanan rumah, tahanan kota. Ya. Bisa. Bisa sekali. Buktinya aku nggak berani bilang bisa atau enggak, tapi seorang Hotman Paris berkata begitu, kan nggak mungkin kita ragu lagi. Bisa juga. Bisa. Seperti itu. Tapi kan ya mungkin beda kasus ya, itu kan korupsi ya. Kalau ini kan enggak, sebenarnya ini hanya masalah masalah sosial. Pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik. Bukan saya anggap remeh, saya juga menghargai nama baik. Iya, ini ya mungkin kalau boleh dibilang ya masalah kenakalan remaja kali. Salah sebut atau apa kan bisa jadi ke situ kalau benar tuduhan itu. Itu aja dari saya closingnya. Bang Mike. Oke, ini closing statement aja ya. Ya, saya sangat terharu akan dukungan. Ya mungkin bilang jutaan juga tidak mengurang-urangi ya, tidak melebih-lebihkan juga. Jutaan masyarakat mendukung Pak Roy dan Ibu Tifa, mendoakan supaya beliau-beliau ini bisa pulih kembali seperti semula, sambil dirawat di sini pulih kembali seperti semula dan bisa menjalani proses hukum yang seperti kata Pak Bona tadi, mereka tidak pernah melarikan diri dari proses hukum itu, ya. Dan saya juga mengapresiasi nih Pak Joko Widodo yang sudah mengatakan akan hadir secara fisik dan membawa ijazah aslinya. Menurut saya sebagai seorang pemimpin bangsa, sudah selayaknya beliau itu memberi teladan dengan hadir. Apapun pertanyaan yang mungkin diberikan oleh lawyer-lawyernya Pak Roy atau Ibu Tifa, seharusnya itu tidak menjadi kesulitan. Seandainya saya pun harus duduk di sebuah kursi pengadilan dan ditanyai mengenai ijazah saya dan proses pendidikan saya, tidak akan ada pertanyaan yang saya jawab lebih dari 1 menit. Di mana Anda KKN? Ini. Siapa teman KKN? Itu. Di mana Anda ngekos? Katakannya. Itu kan meskipun sudah puluhan tahun yang lalu, saya juga kuliah mungkin 15 tahunan yang lalu ya. Udah hampir 20 tahun yang lalu. Tapi saya masih sangat-sangat ingat. Sampai ke jalan-jalannya pun saya ingat di mana saya ngekos, ruangan berapa, pelajaran apa saja dan lain-lain. Jadi seharusnya Pak Jokowi itu datang ke persidangan hanya perlu 1 hari saja. Kalau dia bisa menjawab dengan cepat. Lain kalau dia menjawab lupa. Ya tidak kita salahkan juga kalau orang lupa ya. Tapi kalau semuanya lupa kita bingung. Nah, jadi menurut saya Pak Jokowi lah sekarang satu-satunya orang yang bisa menyelesaikan masalah ini. Dengan jawab saja apa adanya, tunjukkan saja ijazahnya di pengadilan,
dan kita tutup kasus yang sudah terlalu berlarut-larut ini. Terima kasih.